Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fatona dari kelompok 9 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi presentasi kelompok kami yang berjudul nasik mansuk. Yang pertama yaitu A. Pengertian nasik mansuk. Nasak secara bahasa adalah sesuatu yang membatalkan, menghapuskan, atau memindahkan. Dan pengertian mansuk secara bahasa adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, atau dipindahkan. Definisi nasak menurut para usuluddin adalah membatalkan pengamalan satu hukum syar'i dengan menggunakan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut bisa terjadi karena eksplisit atau saharahatan, atau implisit atau dimnan. Dengan demikian, ada beberapa unsur dan istilah yang berkaitan dengan nasak ini, yaitu yang pertama, nasak, yaitu pembatalan hukum yang telah ada. 2. Nasik adalah dalil yang datangnya kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. 3. Mansuk, yaitu hukum yang dihapuskan atau digantikan. 4. Mansyuk anhu, yaitu orang yang dibebani hukum, yakni orang mukallaf. Selanjutnya yaitu B. Syarat-syarat nasak. Yang pertama yaitu hukum yang dinasak merupakan hukum syariat. Maksud dari ketentuan ini adalah penetapan hukum tersebut melalui nas yang menegaskan dan menetapkan, bukan ditetapkan melalui akal pikiran manusia. Karenanya setiap sesuatu yang pada asalnya dibebaskan karena tidak adanya pembebanan hukum, kemudian terdapat kewajiban untuk beribadah, maka pembebanan hukum tersebut bukanlah merupakan nasak. 2. Hukum tersebut menerima nasak. Ketentuan ini mengharuskan adanya ruang bagi hukum syariat tersebut untuk dinasak. Karenanya hukum yang berhubungan dengan ajaran pokok agama, tauhid, keyakinan, ajaran pokok ibadah, dan tata nilai berupa kebaikan dan keburukan tidak dapat dinasak. Sampai kiamat pun hukum tersebut tidak akan ada perubahan, sehingga tidak ada ruang untuk dinasak. 3. Dalil yang menasak terpisah dan datang kemudian. Dalil yang ditetapkan untuk menasak harus tidak bersambung dari yang dinasak dan dari segi waktu. Dalil yang menasak harus berada pada posisi setelahnya. Oleh karenanya, jika terdapat dalil yang bersambung dan secara waktu bersamaan seperti syarat, sifat, dan istisnanya, tidaklah dikatakan sebagai dalil nasak, melainkan ini sebagai taksis atau penjelas hukum yang pertama. 4. Dalil yang menasak adalah titah syar'i. Artinya, dalil yang menasak harus berupa titah yang datang dari pencipta syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. 5. Dalil yang menasak harus kuat. Sebagai konsekuensi dari teori nasak, dalil yang menasak hukum tersebut harus lebih kuat daripada yang dinasak atau setidaknya sama. Oleh karena itu, jika dalil yang menasak lebih lemah, maka tidak bisa menasak kepada yang lebih kuat. Yang demikian adalah sangat logis. 6. Dalil yang menasak tidak mungkin dikompromikan. Nasak dan kompromi dalil adalah dua metode yang berbeda, karenanya dalil yang menasak tidak ada peluang untuk disatukan dan dikompromikan. Supaya jelas dan nyata adanya pertentangan antara dalil yang datang kemudian atau nasik dengan dalil yang lebih dahulu datangnya atau mansuk. Karena itu, jika terdapat dua dalil yang mungkin untuk dikompromikan, berarti tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sementara terjadinya nasak harus terdapat pertentangan. Demikianlah penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya Vanessa Amanda akan melanjutkan penjelasan dari Cici Fatona, yaitu macam-macam nasah dan mansuk. Yang pertama, nasah yang tidak ada gantinya, seperti nasah terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi. Yang kedua, nasah yang ada gantinya, namun penggantinya tersebut ada kalanya lebih ringan dan ada kalanya lebih berat, seperti pembatalan sholat sebanyak 50 kali diganti dengan 5 kali saja. Yang ketiga, nasah bacaan atau teks dari suatu ayat, namun hukumnya tetap berlaku seperti hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan
tua yang telah menikah. Yang keempat, nasakh hukum ayat namun teksnya masih ada, seperti nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah bagi orang miskin, bagi mereka yang akan berbicara kepada Nabi. Yang kelima, nasakh hukum dan bacaan sekaligus, seperti haramnya menikahi saudara sesusu itu dengan batasan 10 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Hukum dan bacaan teks tersebut telah dihapus. Yang keenam, terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Menurut ulama Hanafiyah, hukum penambahan tersebut bersifat nasakh. Cara mengetahui nasakh dan mansukh dapat dilihat dengan cara-cara. 1. Keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. 2. Kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nasakh dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan kemudian turunnya dalam perspektif sejarah. Hikmah adanya nasikh. Yang pertama itu ada mengukuhkan keberadaan Allah, bahwa Allah tak akan pernah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan manusia, sehingga jalan pikiran manusia tak akan pernah bisa meningkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu melakukan apa saja, sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis. Yang kedua itu ada dengan nasikh dan mansukh. Ini diharapkan pula kita akan mempunyai prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang adalah Zat yang maha bijak, maha kasih dan maha sayang. Bahkan Arham Humar Himin, yaitu lebih kasih daripada yang berhati kasih, dari lebih sayang daripada siapa saja yang berhenti sayang.